Teman-teman pemirsa pajak smart, kegagalan dari aplikasi Cortex telah membuka mata kita semua tentang sebuah persoalan besar yang menyangkut keadilan dan kejujuran dalam mengelola pajak di negeri kita ini. Sebuah sistem yang semestinya dibangun untuk melayani rakyat justru menjadi beban dan menjadi sumber kerugian besar bagi lebih dari 70 juta wajib pajak di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, dalam pengadaan aplikasi Cortex menelan biaya lebih dari 1,3 triliun rupiah. Pihak Kementerian Keuangan justru menyerahkan proyek ini kepada perusahaan-perusahaan asing, baik sebagai agen pengadaan, vendor aplikasi, maupun penyedia jasa pengawasannya. Namun, hasilnya justru mengecewakan kita semua. Hingga hari ini, aplikasi tersebut masih sering sekali bermasalah dan merugikan banyak pihak. Kita pun bertanya-tanya, di mana letak keadilan dalam keputusan ini? Apakah ini bentuk sebuah kelalaian atau justru ada niat yang lebih buruk di baliknya? Siapa yang menipu Kementerian Keuangan atau vendor? Atau jangan-jangan kedua belah pihak saling menipu? Mari kita dengarkan pandangan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mari kita dengarkan bersama bagaimana pandangan agama Katolik mengenai hal ini. Salam pembuka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal pengelolaan pajak dan kesejahteraan rakyat. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu ingin melihat sistem perpajakan yang adil dan transparan. Namun, kita menyaksikan bagaimana proyek aplikasi Cortex yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi sumber masalah. Lebih dari 1,3 triliun rupiah telah dihabiskan. Tetapi sistem ini masih sering bermasalah dan merugikan 70 juta wajib pajak di Indonesia. Yang lebih mengecewakan, proyek ini malah diberikan kepada perusahaan asing, bukan kepada tenaga profesional dari dalam negeri. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa kita tidak mengutamakan keahlian anak bangsa sendiri? Apakah benar keputusan ini diambil dengan itikat baik? Ataukah ada kepentingan tertentu di dalamnya? Lebih menyedihkan lagi, kita mendengar banyak laporan bahwa pihak yang terlibat dalam proyek ini sering melakukan kecurangan dan ketidakadilan. Kementerian Keuangan dituduh tidak transparan terhadap wajib pajak, sementara vendor Cortex diduga melakukan praktik bisnis yang tidak jujur, menipu pesaing, dan mengutamakan kepentingan sendiri. Saudara-saudari terkasih, ajaran Gereja Katolik sangat jelas tentang pentingnya keadilan dan kebenaran. Dalam kitab suci, Tuhan mengajarkan bahwa kezaliman tidak akan dibiarkan begitu saja. Dalam Amsal 22:8 tertulis, "Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan dihancurkan." Artinya, siapapun yang berbuat curang dan menindas rakyat, pada akhirnya akan mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Mereka yang memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, tidak akan mengalami kedamaian sejati, karena Tuhan sendiri yang akan menegakkan keadilan. Dalam Yesaya 10:2, Tuhan juga mengecam para pemimpin yang berbuat tidak adil. Celakalah mereka yang membuat keputusan-keputusan lalim, yang mengarang undang-undang yang mencelakakan, untuk menghalang-halangi orang lemah memperoleh keadilan dan merampas hak orang-orang miskin di antara umatku. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa Tuhan memihak kepada mereka yang lemah dan tertindas. Ketidakadilan dalam sistem perpajakan ini bukan hanya merugikan ekonomi bangsa, tetapi juga menyakiti hati banyak rakyat kecil yang seharusnya mendapat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? 1. Berdoa untuk keadilan dan kebenaran. Kita harus memohon kepada Tuhan agar kebenaran ditegakkan dan ketidakadilan dihapuskan. 2. Mendorong transparansi dan kejujuran. Kita harus bersikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. 3. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita sendiri terlibat dalam praktik kecurangan. Sebaliknya, marilah kita menjadi saksi Kristus dengan menjunjung tinggi kejujuran dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap kezaliman. Setiap orang yang berbuat curang akan menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kejujuran dan membela keadilan akan menerima berkat dari Tuhan.
Semoga kita semua dapat berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.